kita udah di Ka'bah. Habis foto-foto seperti biasa. Sekarang mau cari tempat buat sholat asar berjamaah. Udah banyak orang banget. Mana ya? Banyak orang. Di dalam aja mah, situ. Sini. Iya. Soalnya kalau di depan takutnya kita dipindahin, jadi mendingan di belakang aja kali ya. Oh, lewat sana mah. Kita lewat sana. देख रहा हूँ मैं किधर गया Lewat bawah bawah. apa? नहीं कर Udah sampai. Balik lagi setelah kita selesai gitu ya ziarah ke makam Nabi gitu, dan hanya beberapa hari kita harus meninggalkan Madinah gitu kan. Lalu kita harus melanjutkan perjalanan ke Mekah karena kan memang cukup jauh pada saat kita menjalankan perjalanan ke Mekah gitu kan, dan kita harus melaksanakan ibadah umroh itu tersebut. Dan pada saat itu aku melihat Ka'bah lagi, aku kayak, aku di sini ya Allah menerima panggilanmu, kunjunganmu ini yang luar biasa, yang dimana semua orang di dunia ini itu sangat mendambakan, dan aku kayak ngerasa tenang banget. Sampai mamaku tuh bilang kayak, bisa nggak ya kita bisa nyentuh Ka'bah lagi gitu, bisa nggak ya gitu. Karena ngelihat di televisi itu kan, kalau di kamar-kamar hotel tuh, yang alhamdulillahnya kamar hotel kita tuh bener-bener persis menghadap ke Ka'bah gitu, dan itu tuh sangat luar biasanya, tuh penuh dengan lautan manusia gitu. Sampai mamaku bilang, ya Neng pokoknya jangan ngarep banget lah gitu ya, yang pasti ya kita juga udah dikasih kesempatan kesini pun udah luar biasa sungguh, yang nggak begitu mudah gitu. Mama akui dengan kerja keras kamu gitu, keinginan kamu, dan ini pun kayak rencana yang ya bayangkan Desember lah guys, Desember, Januari, Februari, Maret, 3 bulan doang gitu langsung ada ketukan itu Desember, yang aku bilang sama suami aku yang aku mau umroh, dan suami aku oh iya kapan gitu kan, ya ada rezekinya, nggak ada, aku bilang gitu kan. Jadi kayak kun fayakun aja gitu. Dan suami aku ya pasti dia membantu aku dalam membeli tiket perjalanan juga dari Sydney ke Jakarta, Jakarta ke Sydney gitu, dan dia juga memfasilitasi aku waktu kita tinggal di hotel gitu ya di Jakarta. Aku pengen membahagiakan mamaku juga, traktir sana sini gitu kan. Dari hal itulah gitu, dan aku tuh orang yang tidak mau membebankan sepenuhnya hidup aku tuh dan bergantung pada suami gitu. Kalau aku bisa kenapa enggak gitu, itu sih moto aku, hidup aku gitu. Dan pada saat daftar pun gitu kan, aku kayak
ya udahlah lillahi ta'ala gitu, sampai bayar kedua jadi DP dulu, terus sampai pelunasan segala macam, sampai pada kita balik lagi, kita obrolin mengenai Mekah. Jadi pada saat di Mekah pun flashback itu tuh ya, yang proses itu tuh ya, nggak nyangka Desember kamu pengen ke Mekah, pengen umroh lagi, Maret kita udah di sini gitu. Dan itu cuma 3 bulan doang persiapan kita gitu. Dan karena kita udah tahu perjalanan umroh kita waktu 2015, jadi kita adalah gambaran seperti apa. Dan pada saat 2019 Maret itu nyampe Mekah tuh udah Madinah dan Mekah itu yang sangat amat luar biasa penuhnya. Setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya, kita luangkan waktu sholat di depan Ka'bah gitu. Dan ketemu orang-orang yang sangat luar biasa juga di grup kita, dan kita bisa makan yang kenyang juga. Kayak Allah tuh memberikan triple double kebahagiaan yang luar biasa, sampai mamaku tuh kayak, udah deh stop dong Ineng, kenapa sih kamu tuh live di Instagram, live di, nggak tahu, karena aku ngerasa 2015 pada saat kita umroh tuh kayak beda aja. Kayak 2019 itu kayak momennya tuh beda aja gitu. Jadi kayak aku pengen mendokumentasikannya tuh lebih banyak gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena pada saat 2019 kita nggak tahu kalau COVID itu datang, jadinya kayak aku tuh kayak euforianya tuh berlebih banget pada saat kita di Mekah pun gitu. Aku ngelihat banyak lautan manusia pada saat hari terakhir. Bayangkan guys, sampai kita kan pamitan ya. Jadi pada saat pamitan itu tuh yang memimpin kita dalam grup tuh ya bilang, kalau mau ikutan yuk, sambil sholat tahajud sampai kita sholat subuh, kita langsung pamitan sama ya Ka'bah gitu ya. Kalau kita tuh diberikan kesempatan ke sini, dan kita juga diberikan sehat yang luar biasa saat menjalankan umroh ini, dan insya Allah nanti mungkin kita bisa kembali lagi gitu. Dan pada saat pamitan itu tuh kita memang udah nggak diberi kesempatan sama sekali lagi untuk bisa menyentuh Ka'bah gitu ya. Dan kita berharap kayak, aduh mah ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kalau misalnya bisa ya bisa, kalau nggak aku udah pasrah gitu. Tapi subhanallah diberikan mujizat lagi yang luar biasa pada saat kita muter segala macam, kita lepas tuh dari grup. Nggak tahu kenapa, nggak tahu, aku juga kayak dibawa aja, aku sama mama aku tuh satu persatu ke masuk gitu ya ke pancuran Ka'bah, sampai ke dalamnya, sampai kita bisa menyentuh, sampai kita ke makam Nabi Ibrahim yang itu ya, tanda makam Nabi Ibrahim yang kecil itu, kita bisa nyentuh, bisa lihat sampai sekeliling yang di pancuran Ka'bah itu, sampai Hajar Aswad, sampai kita keliling semua. Jadi kayak, Masya Allah, sampai kita nggak bisa berkata-kata lagi. Dan disitulah aku ngelihat keajaiban kedua kalinya, yang subhanallah, kita kalau udah pasrah, ikhlas, dan kita nggak menuntut apapun, Allah tuh justru memberikan, nih gue kasih lu semua, kayak gitulah guys. Jadi kayak, nih gue kasih semua apa yang lu pengen. Sampai ya Allah, subhanallah, sampai mama aku aja kaget gitu, karena 2015 gitu kita nggak kita hanya bisa nyentuh Ka'bah sekali aja, itu udah luar biasa. Dan 2019 tuh kita dikelilingin, dikasih kesempatan semua gitu, sampai kiri kanan depan belakang kita udah masukin, sampai kayak area-area itu kan sangat amat susah guys. Jadi tanpa ada orang yang bantu juga, jadi aku sama mamaku pegangan aja, karena mamaku juga kakinya juga kan sakit gitu ya. Jadi mamaku juga nggak bisa memaksakan, tapi pada saat itu tuh diberikan keajaiban aja, kakinya sampai lancar jalan, nggak ngerasa sakit, sampai kayak gimana pun, sampai aku juga harus consider mempertimbangkan kondisi beliau gitu. Itu subhanallah sih, sampai aku nggak bisa mengatakan apapun lah, yang kayaknya Allah benar-benar mendengar semua yang aku harapkan pada saat itu. Jadi buat kalian yang mungkin melihat aku seperti sekarang, seperti yang aku balik lagi cerita, bahwa proses hidup itu kadang orang nggak peduli
proses hidup itu kadang orang yang kayak Allah loh gitu kan, siapa sih, tapi Allah itu melihat kita dari kecil dan membuat kita besar itu karenanya. Makanya aku gak pernah bisa lepas dengan sesibuk-sibuknya aku, gak pernah aku bisa lepas dengan namanya sholat, baca Al-Quran meskipun sebentar, wiridan, menangis, curhat, karena itu yang bisa aku lakukan. Sesibuk-sibuknya aku dengan jadwal aku kerja yang padat, ketemu sana sini sama orang, rendah diri, pasrah, ikhlas, dan gak bisa gitu aku sombong juga sama orang lain gitu kan. Karena buat apa sombong, gak ada yang bisa aku sombongkan karena aku gak punya apa-apa. Suatu saat nanti kita harus lepas, gak memiliki apapun, kita harus siap gitu kan. Suatu saat nanti kita harus terluka dan kembali berserah diri padamu ya Allah, dan kembali suci lagi padamu ya Allah. Kita harus siap gitu merasakan semua sakit, kelelahan, pedih, kesepian, penderitaan, semua itu harus siap gitu. Jadi itulah yang bisa aku share ke kalian. Jadi ya mudah-mudahan semua cerita yang pengalaman mengenai umroh aku yang kedua ini bersama mamaku di tahun 2019 mungkin ini menjadi gambaran dimana feeling kita tuh kayak benar gitu. Jadi apapun yang aku lakukan dalam hidup aku tuh kayak aku nggak bisa lose aja kayak gitu. Apapun aku harus tetap selalu jaga karena ada kiri kanan kita malaikat yang memang menulis segala amalan baik dan buruk selama kita di dunia. Jadi itu yang selalu aku ingat dan akan selalu tetap di ingatan aku, karena apapun yang kita terjadi di dunia ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Rezeki, maut, jodoh, hidup kekal abadi itu Allah yang mengatur. Dan aku menyadari bahwa pada saat euforia aku yang berlebihan di umroh aku yang kedua itu mungkin pertanda kita gak akan tahu kita akan bisa kembali umroh untuk COVID pandemik seperti ini. Jadi ya sedih sih, sedih yang berkecamuk yang jadi ini yang namanya new normal life COVID-19. Sebelum aku umroh 2019 itu ini tanda. Untungnya aku sama mamaku diberikan kesempatan untuk umroh. Untung, alhamdulillah. Mungkin Allah ingin melihat aku bersih dari dosa sebelum menginjakan hidup di kehidupan yang baru menghadapi COVID-19. Itu sih. Sampai sekarang kadang merinding aja gitu, kayak oh ini maknanya kenapa aku harus umroh 2019. Oke, gak usah nangis lagi. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian untuk bisa tetap semangat bangkit dalam hidup dan tetap percaya bahwa semua kita bisa hadapi dalam hidup. Segala doa, usaha, fokus, insya Allah membawa berkah dan hasil yang kita harapkan. Terima kasih sudah menonton video aku, vlog aku, dan semoga kalian tetap sehat, jaga kondisi, keep social distancing itu perlu. Oke? Jangan lupa sekali lagi like, share, comment, subscribe. Semoga kita selalu diberikan rahmat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu memberikan ketenangan batin, jiwa, raga, sukmanya aku untuk menghadapi hidup yang baru ini di pandemi COVID-19. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Happy weekend guys, have a nice day. Bye bye. Bye.